ya. Karena hari ini Alhamdulillah baik Bu. hari ini Pak Talim berperan sebagai coach ya dalam Iya. proses coaching. Iya benar. Apa yang sudah Pak Talim siapkan untuk proses coaching sebentar? Iya. Nanti dalam proses coaching sebentar Bu, saya sudah siapkan yaitu percakapan dengan menggunakan metode digital. Ya, bagus sekali ya Pak Talim. Tapi jangan lupa ada 3 kompetensi inti yang harus ada dalam percakapan coaching. Yaitu yang pertama mendengarkan dengan rasa, kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Sukses ya Pak Talim. Selamat untuk mengadakan praktik coaching. Iya. Terima kasih Bu ya. Selamat siang Pak Talim. Iya. Selamat siang teman-teman. Ada yang bisa saya bantu? Iya Pak, Bapak ada mau? Oh ada. Pak Talim, saya lagi bingung. Ini apa? Begini Pak, kemarin kan anak-anak itu ujian. Nah, saya sudah periksa nilai-nilai ini di bawah KKM. Nah, jadi saya bingung, padahal saya sudah mengajar maksimal. Tapi saya bingung kenapa anak-anak ini bisa mendapatkan nilai-nilai yang di bawah KKM. Oh, jadi bingung ya karena nilai anak-anak itu di bawah KKM. Iya. Nah, kalau dilihat dari skala pembelajaran Ibu Nola itu sekarang itu berada di skala berapa? Kalau range-nya 1 sampai 10. Menurut saya di range 8 Pak, karena saya sudah maksimal dalam pembelajaran. Oh, aku sih itu kalau range 8 masih sangat bagus ya. Tapi dari range 8 itu atau angka 8 itu, apakah Ibu Nola ingin meningkatkan lagi? Mungkin bisa sampai angka 9 atau 10. Oh iya, dong Pak, saya ingin melakukan yang terbaik, memberikan yang terbaik buat anak-anak didik saya. Oh gitu. Saya mau menuju kalau bisa maksimal di 10, saya mau ke 10. Bagus itu. Nah, dalam pembelajaran di kelas, Ibu Nola itu biasanya menggunakan metode apa saja sih? Biasa saya di kelas, saya menggunakan buku pelajaran yang sekolah sudah siapkan. Nah, itu kan dibagi ke anak-anak satu orang satu. Kemudian saya menggunakan media papan tulis. Nah, di papan tulis itu saya selalu menekankan hal-hal yang penting saya catat di papan tulis juga. Kemudian saya membuat pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya itu berdiskusi dan kelompok. Jadi saya buat kelompok buat anak-anak diskusi pembelajaran. Itu bagus sekali Ibu Nola. Tapi apakah semua siswa di kelas itu dengan metode yang Ibu Nola lakukan itu, apakah mereka semua mengerti? Apakah mereka semua tertarik dengan metode-metode itu? Menurut saya sih ada yang tertarik, ada yang kurang. Jadi itu kalian itu mungkin yang bikin mereka nilai rendah ya Pak ya. Gitu ya. Lalu metode apa lagi yang bisa Ibu Nola lakukan supaya anak-anak itu bisa tertarik lagi dengan pembelajaran di kelas? Nah iya Pak, saya ingat. Sepertinya saya harus menggunakan metode pembelajaran menggunakan video, proyektor, PowerPoint, Canva, atau juga video metode pembelajaran dengan berbasis game. Metode itu saya rasa pasti anak tertarik loh. Nah, kemudian siapa saja yang mendukung Ibu Nola atau kemudian Ibu Nola dapat
Jadi pada kesempatan ini apa yang sudah Ibu lakukan? Nah, saya dapatkan solusi Pak dari pembicaraan ini. Jadi saya bisa melakukan metode pembelajaran yang model lain. Jadi saya bisa berkreasi di kelas, berinovasi untuk meningkatkan daya tarik atau anak-anak itu memiliki rasa semangat dalam pembelajaran di kelas saya. Bagus itu Bu Nola. Jadi saya harapkan apa yang sudah Ibu Nola dapatkan pada kesempatan ini bisa Ibu Nola terapkan di sekolah ya. Baik Pak. Ya. Dan semoga Ibu Nola bisa mendidik anak-anak dengan baik. Dan semoga sukses ya. Iya baik Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk saya. Iya. Terima kasih juga Bu Nola. Sama-sama. Ya, nanti kalau Ibu Nola besok-besok kalau Ibu Nola membutuhkan juga bantuan atau solusi, nanti Ibu Nola bisa datang lagi ke Bapak ya. Oke, baik Pak. Terima kasih banyak Pak sudah diberikan kesempatan. Pasti saya kembali ketika saya ada sesuatu yang mengganjal. Saya untuk Bapak untuk mendapatkan solusi lagi. Iya. Sukses ya Bu Nola ya. Ya, sama-sama Pak. Ya, oke ya. Yang sudah melakukan praktek coaching dan sungguh luar biasa. Saya memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Kalim dan juga Ibu Nola sehingga proses coaching ini bisa berjalan dengan lancar, bisa menyelesaikan masalah dari Bu Nola. Jadi coach sudah berperan dengan sangat baik dalam mengarahkan coaching untuk bisa menyelesaikan masalahnya dengan baik. Sekali lagi sukses ya Pak Kalim, Bu Nola, supaya ke depan lagi semakin sukses. Iya, makasih Bu. Ya, terima kasih. Bu Nola, Ya, selamat siang Pak Kalimu. bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Jadi Bu Nola pada kesempatan kali ini akan berperan sebagai coach ya. Iya Pak. Dan untuk mengcoaching Ibu Lydia. Iya. Iya. Nah, sebelumnya persiapan apa saja yang sudah disiapkan oleh Ibu Nola sebagai coach? Saya mempersiapkan model percakapan dengan model Tirta. Oke, percakapan model Tirta ya. Iya. Ya, nah, dalam percakapan model Tirta itu ada beberapa yang Ibu harus perhatikan. Yang pertama yaitu mendengarkan dengan rasa. Kedua, memberikan kehadiran penuh terhadap percakapan tersebut. Dan ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Ya, paham ya? Iya, baik Pak. Oke, selamat bekerja. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang Bu Nola. Selamat siang Bu Lydia. Apa kabar? Baik Bu. Ada waktu? Ada Bu. Gimana? Silakan mari. Saya mau cerita Bu, soalnya saya lagi bingung. Ini Bu, setelah selesai ulangan mereka nilai mereka di bawah standar, di bawah nilai KKM, dan itu membuat saya sangat kecewa Bu sebagai guru. Nah kira-kira dia kalau saya berikan skala 1 sampai 10, Ibu Lydia di skala mana? Kalau skala saya 1 sampai 10, saya melihat saya sudah memberikan yang terbaik buat anak-anak. Jadi saya memberikan nilai 8. Bagus itu Bu, ya nilai bagus Bu. Biasanya metode apa yang Ibu Lydia terapkan di kelas? Metode yang saya gunakan biasanya saya memberikan diskusi kelompok, kemudian mereka presentasi, lalu saya memberikan juga ceramah dan ceramah, serta saya membagi tugas kepada anak-anak untuk mencari buku-buku referensi supaya mereka bisa belajar mandiri. Ada metode lain apa lagi yang Ibu Lydia pikirkan? Setelah saya melihat-lihat dari YouTube dan juga melihat teman-teman guru lain, ada metode yang luar biasa yang saya lihat dari mereka, yaitu melalui media-media pembelajaran, dari lewat PowerPoint,
bisa mulai. Pasti dari selesai dari pembicaraan kita ini, saya langsung membuat rencana untuk bisa praktekkan itu di kelas saya. Nah, Bu, semoga sukses Bu. Nanti kalau ada butuh pembicaraan lagi dengan saya ini terbuka untuk Ibu. Ya pasti. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Lydia. Sukses selalu Bu Lydia. Demikianlah proses coaching yang sudah dilakukan oleh Mem Nola dan juga Ibu Lydia. Dan kepada keduanya saya ucapkan selamat ya, ternyata sukses gitu ya. Jadi Ibu Nola berperan sebagai coach, bisa menggali kemampuan atau kompetensi yang ada dari coaching untuk dapat menyelesaikan masalahnya sendiri ya. Dan semoga kedepannya Ibu Nola dan Ibu Lydia lebih sukses lagi ya. Terima kasih ya. Terima kasih juga Pak Kelimu. Ya, selamat siang. Ibu Lydia hari ini berperan sebagai coach. Persiapan apa saja yang Ibu Lydia lakukan? Dalam proses coaching ini saya menyediakan proses coaching dengan metode Tirta. Oh ya, bagus Bu. Nah, saya mau ingatkan jangan lupa kita menggunakan 3 hal, perhatikan yang 3 hal. Yang pertama, kehadiranmu. Yang kedua, mendengarkan dengan rasa. Dan yang ketiga, berikan pertanyaan-pertanyaan yang bermanfaat. Ya, baik Bu. Sukses Bu. Ya, terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak Kalim. Ibu ada waktu sebentar? Ya, ada yang bisa dibantu Pak Karim? Boleh ya Bu ya, saya curhat sedikit Bu tentang Boleh. masalah di kelas Bu. Boleh. Begini Bu, saya bingung Bu akhir-akhir ini. Tadi Iya, begini Bu, saya heran kok di kelas saya itu kan kelas 4 ternyata ada satu siswa yang belum tahu membaca. Dia berbeda dengan teman-teman yang lainnya. jadi Pak Karim dalam memberikan pembelajaran di kelas ini, adakah hal-hal yang membuat Pak Karim bisa membawa anak-anak supaya lebih bersemangat? Sebenarnya Bu, saya sudah mengajarkan mereka dengan menggunakan dalam metode. Cuma yang satu siswa ini yang saya rasa belum maksimal. Dari sekarang saya melihat kepada antara 1 sampai 10, Pak Karim berada pada skala Angka 1 sampai 10 ya Bu ya. Iya. Di angka 7 lah. sudah bagus. Pak Karim akan tuju. Kedepannya Pak Karim ingin apakah ingin mencapai lebih tinggi dari angka 7? Ya pastilah Bu, saya ingin capai sampai 10 Bu. Karena tujuan saya itu agar supaya siswa saya itu bisa tahu membaca sama dengan teman-teman yang lain Bu. Sekali ya Pak Karim. Kemudian metode apa yang ingin Pak Karim terapkan di dalam kelas? Ya, nah itu Bu. Biasanya tuh kalau awal pembelajaran tuh saya tuh selalu tuh buka dengan ice breaking dulu Bu. Baru berdoa, menyanyi. Kadang juga melakukan diskusi kelompok itu Bu. Jadi terkadang itu saya tampilkan LCD Bu menggunakan PowerPoint atau saya ambil video-video lewat YouTube Bu. Agar lebih mengerti pelajaran yang saya berikan. Bagus sekali ya metode-metode yang sudah Pak Karim terapkan. Tapi di sini adakah metode yang lebih menyentuh anak-anak supaya dia bisa lebih lagi untuk bisa belajar membaca? Nah itu Bu, biasanya kan kalau saya ajarkan begitu, pasti yang mengerti itu hanya teman-temannya yang tahu baca Bu. Sementara yang dia belum tahu baca kan pasti dia bingung. Nah, saya berencana Bu, saya mau ajak dia belajar nanti setelah pulang sekolah. Jadi setiap pulang sekolah dia saya tahan dulu di kelas. Setelah itu saya ajarkan dia membaca, menghafal huruf A B
Yang pertama Bu, saya akan mencari dukungan dari kepala sekolah, kemudian teman-teman sejawat dulu Bu, dan pasti saya akan menghubungi orang tua dari siswa tersebut agar supaya orang tuanya tidak bingung lagi atau tidak gelisah jika saya tahan anak ini sudah pulang sekolah gitu. Dari perbincangan kita pada kesempatan ini, apa yang sudah Pak Kali lakukan? Iya. Yang pertama saya merasa senang, ternyata setelah saya melakukan berbicara dengan ibu, saya mendapatkan solusinya Bu. Jadi yang pertama saya harus mengajarkan anak itu dengan metode membaca tadi Bu. Saya harus tahan dulu di kelas, ketika pulang sekolah, artinya saya tambah dia jam belajarnya. Begitu juga saya akan mendapatkan dukungan dari kepala sekolah, guru-guru dan juga orang tua. Iya. Jadi Pak Kali sudah tahu metode apa yang mau diterapkan di kelas. Sangat senang karena bisa memberikan solusi yang terbaik. Pak Kali bisa mencari solusi yang terbaik buat Pak Kali untuk mempraktekannya di kelas. Dan semoga sukses ya Pak Kali. Iya. Jangan sungkan-sungkan untuk datang lagi. Kita bisa bertukar pikiran kembali mengenai pembelajaran. Iya. Terima kasih Bu ya. Iya. Mau permisi dulu Bu. Ya. Sampai ketemu ya. Iya Bu ya. Selamat siang Bu. Luar biasa, saya memberikan apresiasi yang tinggi buat Ibu Lydia yang sudah melakukan coaching dengan baik bersama Pak Kalimu yang menjadi coach. Jadi telah memberikan solusi, menggaris sebuah solusi untuk Pak Kalimu untuk terapkan di kelasnya. Luar biasa.